Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kembali kita bertemu dalam pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mengajak untuk kita semua bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Kita lihat di sini ada sebuah lukisan yang menggambarkan tentang kejadian yang terjadi pada sekitar tahun 1665, menggambarkan beberapa kapal dagang Belanda di perairan kota Batavia. Ini kita lihat ilustrasinya ya. Kota Batavia yaitu kota Jakarta sekarang. Ya, mengenai masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia, kita lihat dikarenakan penjelajahan samudera oleh bangsa barat. Ya, jadi zaman penjelajahan samudera merupakan suatu masa pada abad ke-15 sampai abad ke-17 ketika bangsa-bangsa barat atau bangsa Eropa banyak melakukan penjelajahan samudera mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas barang dari dunia timur. Nah, pelopor penjelajahan samudera diantaranya bangsa Inggris, Spanyol, dan Portugal. Nah, apa kemudian yang melatar belakangi penjelajahan samudera tersebut? Kita lihat yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman atau Kerajaan Turki Utsmani yang kita kenal ya, seorang nama yaitu Muhammad Al-Fatih ya, atau Sultan Mehmed II. Ya, kenapa Konstantinopel? Karena Konstantinopel pada saat itu merupakan jantung atau pusat perdagangan ya di wilayah bagian barat ya, orang-orang Eropa ya, untuk membeli atau memperdagangkan komoditas tertentu itu di Konstantinopel. Ya, setelah jatuhnya Konstantinopel di kerajaan Turki Utsmani atau Turki Ottoman yang bernuansa Islam pada saat itu, sehingga orang-orang yang ada di Eropa, misalnya di Inggris, di Spanyol, di Portugal, tidak diperkenankan untuk datang ke Konstantinopel untuk membeli barang atau menjual komoditas tertentu dari Eropa. Nah, ini faktor yang pertamanya. Kemudian yang kedua, penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim. Teknologi maritim yaitu teknologi perkapalan, kapal laut ya, seperti karavel, dan munculnya teori Kopernikus. Ya, kalau kita baca teori Kopernikus itu yang menjelaskan bahwasanya bumi itu bulat ya, bumi itu bulat. Nah, kemudian dari buku catatan perjalanan Marco Polo ya, yang telah melakukan penjelajahan samudera terlebih dahulu ya, dan adanya dorongan ya tentang paradigma goal, glory, dan gospel. Apa itu goal? Adalah mencari sumber kekayaan alam terhadap wilayah yang mereka datangi ya. Goal ini kalau dalam bahasa Inggris artinya emas ya, tetapi goal yang dimaksud di sini bukan hanya emas saja, tetapi goal di sini adalah sebuah simbol untuk mengambil dan mencari dan mengambil ya kekayaan alam terhadap wilayah yang didatanginya. Ya, glory adalah untuk menaklukkan ya, menaklukkan daerah penjelajahan yang mereka yang mereka datangi ya. Ya, inilah yang mengakibatkan mereka ingin menjajah ya, kolonialisme dan imperialisme. Nah, kemudian gospel. Apa itu gospel? Ya, menyebarluaskan keyakinan mereka. Keyakinan mereka orang Eropa mayoritas adalah Nasrani. Ya, sampai di sini Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada umat Islam, kepada kalian, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya,
Di dalam keyakinan pun ada kan yang disebut, ya, carilah domba-domba yang hilang, ya, carilah domba-domba yang tersesat. Artinya orang yang bukan Nasrani itu agar mereka berusaha menjadikan mereka menjadi Nasrani, atau lebih kenal kita kenal dengan istilah Kristenisasi. Ya, ini gospel. Jadi ingat, dorongan untuk menerapkan paradigma gold, glory, dan gospel. Selanjutnya kita lihat kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, ini panjang ya kalau mau dijelaskan ini. Namun saya perlihatkan kronologinya, urutannya. Yang pertama, pada tahun 1511, ya, seorang penjelajah yang bernama Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai kota pelabuhan yang ada di Malaka. Yang mana itu Malaka? Ini Malaka, ya, Maluku. Nah, kemudian pada tahun yang kedua, pada tahun 1521, ya, Sebastian de Calno yang berkebangsaan Spanyol berlayar bersama Ferdinand Magellan. Setelah Ferdinand Magellan meninggal, ia melanjutkan perjalanan pulang ke Spanyol melalui Tidore atau Maluku, ya, Maluku Timur, dan menyeberangi Samudra Hindia. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1579, Sir Francis Drake berlabuh di kerajaan Ternate. Sama di sini semua ini, kerajaan Ternate, dan dijamu oleh Sultan Ternate Baabullah. Kemudian yang keempat, ya, pada tahun 1596, ya, Cornelis de Houtman tiba di Banten, di sekitar sini, daerah Jawa Barat, ya. Tiba di Banten dengan menggunakan 4 kapal. Ya. Kemudian yang kelima, James pada tahun 1602, James Lancaster berkebangsaan Inggris yang melakukan pelayaran ke Indonesia. Kapalnya tiba di Aceh, di ujung bagian barat Indonesia. Kemudian yang keenam, James Cook, pelaut terkenal Inggris, setelah melakukan pelayaran di Australia, singgah di Batavia yang sekarang kita kenal dengan Jakarta, yang kapalnya mengalami kerusakan. Nah, ini kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, biasa juga kita mungkin kalau di pelajaran IPS di SMP dulu kita mengingat bahwasanya orang Eropa itu datang ke Nusantara. Ya, jadi pada saat itu dari Sabang sampai Merauke ini, ya, peta yang kita lihat ini belum bernama Indonesia, ya, tapi masih bernama Nusantara. Nusantara, ya. Oke, apa yang mereka cari adalah rempah-rempah. Ya, betul. Ya, rempah-rempah. Oke. Selanjutnya kita masuk dari pengertian tentang kolonialisme. Ya. Karena judul pelajaran kita, judul besar dari materi ini di bab 1 adalah masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Jadi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kolonialisme. Berasal dari kata koloni atau wilayah kekuasaan, ya, dan isme artinya paham. Ya, kalau kita pelajari pelajaran biologi, biasa kita dengar istilah ini, ya, koloni. Nah, jadi paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Di luar batas negaranya artinya di luar negara mereka. Jadi ini ilustrasinya. Ketika bangsa Eropa pertama kali tiba datang ke Indonesia atau Nusantara. Kolonialisme dibedakan menjadi 3, yaitu kolonialisme eksploitasi, artinya mengambil seluruh kekayaan alam, ya, yang ada pada daerah tersebut. Kemudian kolonialisme penduduk, artinya menguasai penduduk yang ada saat itu, memerintah, ya. Jadi sudah masuk di sini. Kalau ini gold, kalau ini glory, ya, ingin menaklukkan. Nah, kemudian kolonialisme deportasi, artinya ya orang-orang yang ada di Eropa datang ke Nusantara. Ada istilah lagi. Jadi kolonialisme dan imperialisme bagikan 2 mata sisi uang
yang hampir sama, ya, tetapi berbeda. Imperialisme yang dimaksud di sini adalah berasal dari kata imperium atau memerintah dan isme atau paham. Jadi suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Nah, imperialisme dibedakan menjadi imperialisme kuno dan imperialisme modern. Ya, kalau imperialisme kuno bentuk penjajahannya itu, bentuk penerapannya itu kalau pada zaman dulu ya melalui peperangan antara kerajaan yang satu, kerajaan yang lain dengan kerajaan yang lain. Setelah kerajaannya itu sudah ditaklukkan, maka dibuatlah sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan. Nah, kalau imperialisme modern yang dimaksud di sini adalah bentuk penjajahan dalam bentuk yang baru, tetapi tidak mutlak dengan melakukan peperangan. Nah, ini nanti bisa kita kembangkan bahan bacaan kita mengenai imperialisme modern. Nah, tadi dijelaskan tentang bangsa Inggris, bangsa Portugis, dan bangsa Spanyol. Kita lihat masa penjajahan bangsa Portugis. Ada koin mata uang Alfonso de Albuquerque. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa. Goa ini bukan Kabupaten Goa ya, bukan kabupaten kita, tapi Goa adalah salah satu wilayah yang terletak di India. Nah, di India ya, menaklukkan Goa tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Ya, Malaka atau Maluku. Ya. Kalau Maluku, Ambon. Sejak saat itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang, terutama komoditas lada, ya, merica ya, dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran, ditandai dengan dibuatnya padrau atau prasasti kerjasama tahun 1522. Nah, ini padrau yang dimaksud, padrau atau prasasti kerjasama antara kerajaan Portugal dengan kerajaan Sunda yang ada di Nusantara. Bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Baabullah pada tahun 1575 berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal. Bangsa Portugis artinya menyingkir dari Hindia Timur, ya, Indonesia bagian timur, ya, kecuali bagian timur Pulau Timur kini bernama wilayah Timur Leste. Jadi jangan salah Anda sekalian, ya. Jadi di NTT itu sebagian masyarakatnya itu kebanyakan berperanakan orang bangsa Portugis, ya, atau Portugal. Nah, Timur Leste. Next. Nah, masa penjajahan Spanyol di Nusantara di Indonesia. Kita lihat di sini ada foto Juan Sebastian Delcano. Bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian Delcano. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521. Sambutan baik Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan artinya pada saat dia sudah berada di Tidore, dia ingin menguasai perdagangan pada saat itu. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Nah, ini sejarahnya tentang masa penjajahan Spanyol di Nusantara. Jadi berdekatan semua Maluku, ya, dengan Filipina. Di sebelah utara Maluku terdapat sebuah negara atau kepulauan yang bernama Filipina.